Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, kami dari Gereja Alkitab Allah Esa sudah meninggalkan pengajaran-pengajaran primitif, ya. Pengajaran-pengajaran Tritunggal, pengajaran-pengajaran Bapa, ya, Bapa sebagai Allah itu sudah primitif, Bapak Ibu Saudara. Dunia makin maju, ya, akses untuk mencari tahu tentang kebenaran Alkitab makin mudah, dan Yesus Allah membuka pikiran beberapa orang untuk ditunjuk sebagai propetnya, sebagai nabi-nabinya untuk menyampaikan penggenapan dari firman Tuhan, dari Alkitabnya. Jadi kami tidak lagi masuk di dalam pengajaran primitif. Ada pendeta yang sudah tua, gitu. Doktor lagi masih nanya, itu Alkitab itu firman Allah apa sebagian doang? Coba, ya, udah tua, katanya gelarnya doktor teologi, di zaman era canggih begini masih nanya itu Alkitab itu semuanya firman Allah atau hanya sebagian. Coba bayangin. Kami Gereja Alkitab Allah Esa sudah melewati itu semua, ya. Makanya kita akan membuat pengajaran-pengajaran di atas rata-rata, ya, pengajaran tingkat tinggi, ya. Begini judulnya, definisi menambahi dan mengurangi kitab, ya. Pengajaran tingkat tinggi Gereja Alkitab Allah Esa. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering mendengar, ya, jangan menambahi, jangan mengurangi kitab, katanya. Nah iya, ketika ditanya, Anda tahu nggak yang disebut menambahi, mengurangi itu apa? Ya, nggak taunya setelah dibeberkan justru kamu yang tukang nambahin, tukang mengurangi kitab, ya. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Aku, Yohanes, ya, bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Linknya ke Ulangan 4 ayat 22, Ulangan 12 ayat 32. Kemudian Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi kita akan fokus untuk kitab Wahyu, ya. Nanti kitab-kitab yang lain nantilah di akhir pembahasan ini, ya. Jadi jangan nambahin. Kalau nambahin nanti segala malapetaka ditambahkan. Jangan ngurangin, nanti tidak dikasih dari pohon kehidupan dan kota kudus. Artinya nambahin maupun ngurangin, endingnya adalah binasa. Menambahkan atau mengurangi kitab itu endingnya binasa. Menambah dan mengurangi kitab Wahyu. Nomor satu tahta. Wahyu 4 ayat 2 jelas tertulis hanya ada sebuah tahta, satu tahta. Lalu oleh kelompok Tritunggal Maha Sesat maksa banget harus ada 2 tahta di surga, satu untuk si Bapa, satu untuk si Anak. Merubah, nambahin dari 1 menjadi 2 itu termasuk menambahkan binasa. Nomor 2, Allah itu selalu satu. Wahyu 22 ayat 3.
ada tahta Allah dan ada tahta anak domba. Ini satu tahta, bukan dua tahta. Allah dan anak domba adalah satu. Allah adalah roh dan roh itu always one, ya. Selalu satu roh, ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Jadi Allah dan anak domba yang satu itu dirubah menjadi dua pribadi berbeda, maka ini termasuk menambahkan, pasti binasa. Nomor 3, Yesus Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, "Aku yang Maha Kuasa." Lalu berusaha diganti, yang Maha Kuasa itu jangan Yesus, tapi ditambahin Bapa dan Yesus. Makanya mereka punya doktrin dari umat Tritunggal Maha Sesat itu, doktrinnya Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa Maha Kuasa. Padahal yang Maha Kuasa itu Yesus, ya. Maka itu termasuk menambahi, pasti binasa. Nomor 4, seorang di tahta surga itu Yesus. Wahyu 4 ayat 2, deskripsinya ayat 8. Seorang yang duduk di tahta surga itu adalah Tuhan Allah Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Lalu diubah, ditambahi, Bapa dan Yesus duduk pangku-pangkuan di tahta itu. Ini termasuk menambahi, pasti binasa. Mereka mendasarkan Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama-sama di tahta Bapakku, katanya. Itu belum di surga, itu masih waktu Yesus bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, bicara tentang jemaat-jemaat. Nomor 5, Allah itu bernama Yesus. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Lalu diubah, dikurangi, diganti, aku Bapa, aku Yahweh, aku Tritunggal, ya. Mengganti termasuk mengurangi, pasti binasa. Nomor 6, yang rambut putih itu Yesus. Wahyu 1 ayat 14, yang rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah adalah Yesus. Lalu diganti, dikurangi, malah diganti pakai Bapa yang lanjut usianya. Daniel 7 ayat 9, maka itu termasuk mengurangi kitab, pasti binasa. Nomor 7, pemegang pemerintahan atas dunia itu Yesus dan anak domba. Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus dan anak domba. Lalu diubah, yang memegang pemerintahan dunia itu Bapa dan Yesus. Maka ini termasuk mengurangi, pasti binasa. Kemudian nomor 8. Nomor 8, pemerintahan atas surga dipegang oleh Yesus Tuhan Allah. Wahyu 11 ayat 17, pemerintahan atas surga dipegang oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Lalu diganti jadi Bapa, itu termasuk mengurangi, ya, pasti binasa. Nomor 9, yang disembah di surga itu adalah Allah dan anak domba. Wahyu 22 ayat 3. Yang disembah di surga adalah Allah dan anak domba, lalu diubah, dikurangi jadi Bapa, pasti binasa. Nomor 10, 12 suku Israel sudah valid. Di dalam Wahyu 7 ayat 5-8, itulah nama ke-12 suku Israel. Lalu mereka menambahkan, kita tambahin satu suku Dan, ya. Karena Dan ini kan anaknya Yakub. Dan itu termasuk menambahi, pasti binasa. Jika Bapak Ibu sekalian ingin paham Alkitab di atas rata-rata, silahkan ikut Sekolah Tinggi Alkitab Online STAOL. Hubungi WA 0821 2621 8410 dengan Pendeta Joni Ong. Salam, saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Baik Bapak Ibu Saudara, itu pengajaran tingkat tinggi Bapak Ibu Saudara, ya. Anda harus cross check dengan Alkitab, kebenaran Alkitab. Pengajaran-pengajaran yang sudah primitif itu kita sudah tinggalkan, ya Bapak Ibu. Sebagai
sebagai orang-orang yang katanya kan jadi orang Kristen nih, percaya kepada Yesus Kristus, jangan mau lagi disesatkan dengan pengajaran-pengajaran primitif yang sudah kuno, yang Allahnya biji tiga, Allahnya punya biji tiga, Allahnya 3 biji, jangan mau. Ya, Allah itu roh, ya, tidak pernah ada Allah pribadi, itu nggak pernah ada. Termasuk hal seperti ini di kitab Wahyu itu pada diganti-ganti, ya toh. Yang disembah di surga jangan Yesus tapi Bapa. Yang duduk di tata surga itu harusnya Bapa di kiri, Yesus di kanan. Nah, kayak gitu. Ya, padahal Alkitab menulis hanya ada satu tata di surga, yaitu Yesus Kristus. Ini baru kitab Wahyu. Kalau kitab lain, saudara-saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak diganti-ganti. Allah itu esa diganti, esa itu kan satu, diganti kesatuan. Ya, Allah itu roh diganti pribadi, ya toh. Wah, sudah muter-muter kayak apa tahu ya. Ya. Ya, Bapa itu kiasan Yesus Allah diganti Bapa itu Yesus. Ya, sejak kapan Bapa kok Yesus? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, yang mati itu manusia dibilang yang mati itu Tuhan. Ini dilakukan oleh gereja-gereja yang primitif, ya toh. Primitif itu zaman Flintstone, ya toh. Kita sekarang sudah educated semua. Ayo kita lewati masa itu, jangan mau lagi ya. Kita become to be smart ya, jadilah pintar, jadilah cerdas, jadilah pandai. Orang-orang dari teologi yang belajar puluhan tahun itu di tempat kami TK itu nol putul, nggak ada ilmunya sama sekali. Masa seorang doktor teologi masih nggak ngerti Alkitab itu firman Allah sebagian saja atau semuanya? Itu kayak gitu tuh. Boro-boro dia membahas kayak gini nggak akan nyampe otaknya, ya. Maka pendeta HTD walaupun bikin merah kuping mereka, ditantang debat mereka nggak ada yang berani. Jangankan pendeta, para mu'alaf pun nggak ada yang berani debat sama HTD, ya. Sebab mereka ngerti, mereka mengikuti. Astagfirullah, kita baru tahu ya, ternyata Allah itu Yesus ya. Ternyata yang memilih semua nabi itu Yesus ya. Ternyata Yesus itu Allah dari sebelum segala abad. Jadi dari kapanpun juga dari zaman dulu pun Allah itu Yesus. Cuman dinyatakan diri yang namanya Yesus ketika jadi manusia. Ya begitu ya. Ya begitu, padat, singkat dan clear Bapak Ibu Saudara yang mau tahu lebih jauh, yang biar kami juga ngerti nih Pak HTD nih ya. Pengajaran tentang Allah Esa, satu-satunya Allah. Soalnya ini keselamatan Pak Bu ya. Anda kalau Tritunggal itu bohong kalau Anda selamat. Itu sebohong-bohongnya Anda ditipu setipu-tipunya oleh pendeta dan romo kamu. Ya. Cek di Alkitab, tidak pernah ada Tritunggal, tidak pernah ada, dan Tritunggal tidak bisa bikin selamat. Kalau kamu mau selamat harus percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ikut sekolah tinggi Alkitab online ya, biayanya tidak mahal daripada untuk ngerokok ya, untuk taruhan catur, untuk ngerokok mendingan untuk sekolah Alkitab. Ya, biar selamat nanti ya. Lalu dibaptis. Kita setiap minggu ada baptisan ya di Cibubur ya. Ya, padat, singkat dan clear. Ayo hubungi ikut sekolah tinggi Alkitab supaya Anda paham ya. Ya, ada biayanya Pak, ya adalah ya, namanya juga sekolah Alkitab, Anda dapat ilmunya kan, ada modul-modulnya. Nanti mau beli videonya lewat USB juga boleh, mau beli bukunya juga boleh ya. Ya, sing ada lawan Pak, sing ada lawan udah ya. Kalau dari GAE, HTD ini nggak ada lawan di luar sana, nggak ada. Ya karena kita dibuka pikiran mengerti kitab suci, bukan pinternya saya. Saya ini sekolah apaan sih? Cuman sekolah Alkitab, master Alkitab. Di luar sana banyak doktor-doktor teologi yang bukunya satu lemari. Tapi suruh bahas Alkitab nggak ngerti dia. Ya, ayo be smart, menjadi cerdas kita, pengajaran Alkitab tingkat tinggi, ya toh, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Termasuk tema kita kali ini, jangan menambahi, jangan mengurangi kitab. Ya kita bicara kitab Wahyu, tapi kitab lain juga banyak yang ditambahin sama dikurangi oleh mereka-mereka yang menamakan dirinya Tritunggal Maha Sesat, gereja-gereja primitif itu. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, Allah penuh hikmat,
Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.